Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pelayanan kesehatan. Kelompok kami beranggotakan Haura Alia, Noviana Lingua, Sevia Zulfa, Nadira Izatu, Jasmine Putri, dan Dian Fitri, serta Zahra. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan dan layanan kedokteran. Pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan kerjasama yang membutuhkan dengan pertanggungjawaban bersama seiring dengan meningkatnya pembentukan lembaga pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, aturan-aturan hukum hendaknya lebih mendapatkan perhatian. Pelayanan kesehatan sesungguhnya tidak hanya meliputi kegiatan atau aktivitas profesional di bidang pelayanan kuratif dan preventif untuk kepentingan perorangan, tetapi juga meliputi misalnya lembaga pelayanannya, sistem kepengurusannya, pembiayaannya, dan pengelolaannya, tindakan pencegahan hukum, dan penerangan. Pemahaman tentang timbulnya hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan perorangan atau individual yang disebut pelayanan medik, dasar hukum hubungan pelayanan medik, kedudukan hukum para pihak dalam pelayanan medik, dan resiko dalam pelayanan medik. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan baik itu perseorangan maupun masyarakat. Dalam beberapa pasalnya juga sangat jelas menyebutkan bahwa untuk menjamin kesehatan masyarakat, pemerintah mengupayakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mencapai masyarakat Indonesia sehat. Adapun bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah adalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan obat, serta pelayanan kesehatan itu sendiri. Pelayanan kesehatan masyarakat dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah mengatur dua hal penting, yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 53 ayat 2, hal ini sangat jelas bahwa dalam keadaan bagaimanapun, tenaga kesehatan harus mendahulukan pertolongan dan keselamatan jiwa pasien. Sesuai dengan pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan perseorangan ini dilaksanakan oleh praktek dokter atau tenaga kesehatan yang dibantu oleh pemerintah, baik daerah maupun swasta. Selanjutnya, layanan kedokteran adalah suatu sistem yang kompleks dengan sifat hubungan antar komponen yang ketat atau kompleks dan tightly coupled, khususnya di ruang ruang gawat darurat, ruang bedah, dan ruang rawat intensif. Sistem yang kompleks umumnya ditandai dengan spesialisasi dan interdependensi. Resiko yang dapat diterima adalah resiko sebagai berikut. Resiko yang derajat probabilitas dan keparahannya cukup kecil, dapat diantisipasi, diperhitungkan, atau dapat dikendalikan. Misalnya efek samping obat, perdarahan dan infeksi pada pembedahan, dan lain-lain. Resiko yang derajat probabilitas dan keparahannya besar pada keadaan tertentu, yaitu apabila tindakan medis yang beresiko tersebut harus dilakukan karena merupakan satu-satunya cara yang harus ditempuh atau the only way, terutama dalam keadaan gawat darurat. Kedua jenis resiko di atas apabila terjadi bukan menjadi tanggung jawab dokter sepanjang telah diinformasikan kepada pasien yang telah disetujui atau volenti non fit injuria. Pada situasi seperti inilah manfaat pelaksanaan informed consent. Dengan adverse event diartikan sebagai setiap cedera yang lebih disebabkan karena manajemen kedokteran daripada akibat penyakitnya. Sedangkan adverse event yang disebabkan suatu error adalah bagian dari preventable adverse events.
Error sendiri diartikan sebagai kegagalan melaksanakan suatu rencana tindakan atau error of execution, lapse, and slips, atau penggunaan rencana tindakan yang salah dalam mencapai tujuan tertentu, atau error of planning mistakes. Di dalam kedokteran, semua error dianggap serius karena dapat membahayakan pasien. Suatu hasil yang tidak diharapkan di bidang medik sebenarnya dapat diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu hasil dari suatu perjalanan penyakitnya sendiri tidak berhubungan dengan tindakan medis yang dilakukan dokter. Kedua, hasil dari suatu resiko yang tak dapat dihindari, yaitu resiko yang tak dapat diketahui sebelumnya atau unforeseeable, atau resiko yang meskipun telah diketahui sebelumnya, foreseeable, tetapi dianggap acceptable sebagaimana telah diuraikan di atas. Hasil dari suatu kelalaian medik, dan hasil dari suatu kesengajaan. Informasi kesehatan dan persetujuan pasien. Hak pasien atas informasi menjadi kewajiban tenaga kesehatan untuk memenuhinya. Tenaga kesehatan, terutama tenaga medis dan tenaga keperawatan yang berhadapan dengan pasien, wajib memberikan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi pasien. Mengenai hak pasien memberikan persetujuan merupakan sesuatu yang harus dipahami. Misalnya, apakah seorang pasien yang sudah datang ke suatu sarana kesehatan dan menceritakan kondisinya, berarti ia sudah setuju terhadap apa yang akan dilakukan terhadapnya. Dalam hukum memang terdapat pengertian bahwa persetujuan dapat diberikan secara diam-diam. Namun, tindakan medis, terutama yang mempunyai risiko tinggi, persetujuan harus diberikan secara tertulis. Setelah pasien diberikan informasi sejelas-jelasnya, gabungan kedua hak pasien ini, yaitu hak informasi dan hak untuk memberikan persetujuan, dikenal sebagai informed consent. Persetujuan tindakan kedokteran dan kedokteran gigi diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dalam pasal 45 menyebutkan ayat 1, setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Ayat 2, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. Dalam penjelasan pasal 45 juga disebut mengenai persetujuan atas tindakan dokter. Ayat 1 menyebutkan, pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan nyawa pasien tidak diperlukan persetujuan. Namun, setelah sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan, segera diberikan penjelasan yang dibuat persetujuan. Ayat 3 menyebutkan, penjelasan hendaknya diberikan dalam bahasa yang mudah dimengerti, karena penjelasan merupakan dasar untuk memberi persetujuan. Ayat 4 menyebutkan persetujuan lisan dalam ayat ini adalah persetujuan yang diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang diartikan sebagai ucapan setuju. Ayat 5 menyebutkan yang dimaksud dengan tindakan medis beresiko tinggi adalah seperti tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya. Oleh karena itu, pastikan bahwa yang menandatangani persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah orang yang benar-benar mewakili pasien. Hubungan hukum penyelenggaraan kesehatan. Yang pertama, asas hukum dalam pelayanan medis. Oleh karena transaksi terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dan pasien, maka dalam transaksi terapeutik pun berlaku beberapa asas hukum yang mendasari, yang menurut Komalawati disimpulkan sebagai berikut. Asas legalitas, asas keseimbangan, asas tepat waktu, asas itikat baik, agak sedikit berbeda dengan Komalawati, Munir Fuadi menyebutkan pendapat tentang beberapa asas etika modern dari praktik kedokteran yang disebutkannya sebagai berikut. Pertama, asas otonom.
Kedua, asas murah hati. Ketiga, asas tidak menyakiti. Keempat, asas keadilan. Kelima, asas kesetiaan. Dan keenam, asas kejujuran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dengan berlakunya Undang-Undang Praktik Kedokteran yang juga mencantumkan asas-asas penyelenggaraan praktik kedokteran di dalam bab 2, pasal 2, maka asas-asas tentang praktik kedokteran sudah mempunyai kekuatan mengikat. Adapun pasal 2 yang mengatur tentang asas-asas penyelenggaraan praktik kedokteran tersebut berbunyi, penyelenggaraan praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasari pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Pengertian tentang asas-asas tersebut tercantum dalam penjelasan pasal 2 sebagai berikut. Asas nilai ilmiah, asas manfaat, asas keadilan, asas kemanusiaan, asas keseimbangan, serta asas perlindungan dan keselamatan pasien. Yang kedua, prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pada prinsipnya semua jajaran tenaga kesehatan didukung tenaga non-kesehatan dalam prakteknya. Dalam prakteknya memperhatikan beragam aturan sebagai berikut. Yang pertama, status tenaga kesehatan dalam profil standar. Yang kedua, menerapkan standar pelayanan medis sesuai dengan disiplin ilmu. Yang ketiga, operasional standar pelayanan medis sesuai dengan indikasi, sistematika ditindaklanjuti dengan protap atau SOP. Yang keempat, dalam semua tindakan medis sangat memperhatikan saling memahami dan menyetujui serta menghormati akan hak pasien yang tertuang dalam Informed Consent atau IC. Selanjutnya, rekaman tindakan medis yang dibantu atau bersama atau oleh dengan tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang lain sebaiknya cukup lengkap dan benar. Rekaman kesehatan terpaku, RM, asupan, keperawatan, kefarmasian, gizi, lab, dan administrasi. Penjaringan atau selektif, mengenai kerahasiaan pelayanan medis, diagnosa, dan prognosa atau efek samping harus diwaspadai, perlu dicermati. Indikasi penggunaan sarana medis, khususnya alat canggih, betul selektif dan tepat guna. Administrasi standar termasuk tarif normatif saja. Dalam pelayanan medis, khususnya di rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan pelaksanaannya dilakukan secara terpadu. Dalam hal ini, kadangkala memicu munculnya sengketa. Sengketa tersebut dapat muncul baik secara intern atau juga terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, agar persoalan yang muncul tidak berlarut-larut dan bahkan mencuat dan menjadi pemberitaan media massa, maka perlu penyelesaian yang elegan. Penyelesaian dapat dilakukan secara bertahap dan berkomunikasi transparan dan sehat, yaitu antara pasien atau keluarga dengan pihak petugas rumah sakit, antara pasien atau keluarga pasien dengan tim medis yang menangani atau antara pasien atau keluarga dan panitia rumah sakit, panitia etik medis, hukum, antara pasien atau keluarga dengan pihak rumah sakit yang lebih luas. Selanjutnya, hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Hubungan antara dokter dan pasien selain hubungan medik, terbentuk pula hubungan hukum. Pada hubungan medik, hubungan dokter dan pasien adalah hubungan yang tidak seimbang. Dalam arti, pasien adalah orang sakit yang awam, dan dokter adalah orang sehat yang lebih tahu tentang medis.
Namun, dalam hukum, terdapat hubungan yang seimbang, yakni hak pasien menjadi kewajiban dokter dan hak dokter menjadi kewajiban pasien, dan keduanya merupakan subjek hukum. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dapat berbentuk perikatan yang lahir karena perjanjian dan dapat berbentuk perikatan yang lahir karena. Contoh hubungan hukum dokter dan pasien yang lahir karena perjanjian adalah apabila pasien datang ke tempat praktik dokter yang melakukan penawaran jasa pelayanan kesehatan dengan memasang papan nama, dalam arti pasien menerima penawaran dari dokter, maka terbentuklah perikatan yang lahir karena perjanjian. Selanjutnya, kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan medis yang berlaku di rumah sakit tentunya tidak lepas dari standar prosedur yang berlaku di masing-masing rumah sakit. Sehingga dokter atau tenaga kesehatan dituntut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tidak boleh lepas dari standar yang telah ditetapkan. Namun dalam kenyataan di lapangan, seringkali dokter atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya lalai dan tidak jarang mengakibatkan kondisi pasien bisa berubah menjadi lebih sakit atau meninggal karena kelalaian tersebut yang berakibat pada tuntutan hukum. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus yang sering muncul di publik, telah memberikan suatu peringatan bahwa tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab agar tidak terjadi kesalahan, kelalaian, ataupun pembiaran yang berakibat pada tuntutan hukum. Pembiaran medik secara umum belum dikenal secara luas di kalangan masyarakat, baik itu profesi hukum. Pembiaran medik merupakan salah satu tindakan kedokteran di mana dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak sesuai standar prosedur yang berlaku. Dapat dikatakan pembiaran medik adalah suatu tindakan dokter tidak sungguh-sungguh atau tidak memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan berbagai alasan yang terkait dengan sistem pelayanan kesehatan. Dalam sistem hukum Indonesia, pembiaran medik secara umum belum tercantum dengan jelas, namun dalam hal yang demikian dapat diasumsikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya, yang pertama KUH Perdata. Dalam pasal 1366 KUHP Perdata, bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Dalam asumsi pasal tersebut, kelalaian adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, tentunya merupakan tanggung jawabnya. Yang B, KUHP Pasal 304 KUHP. Sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu. Dalam hal demikian, tenaga kesehatan dengan sengaja membiarkan pasien yang masuk di rumah sakit dan membutuhkan perawatan, namun dengan kelalaiannya membiarkan pasien sehingga pasien mengalami kecacatan atau kematian, maka tenaga kesehatan tersebut dapat dituntut melakukan suatu tindakan kejahatan pidana. C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam ketentuan pidana tidak secara jelas mengatur tentang tindak pidana kesehatan. Dalam pasal 190 menyebutkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 atau pasal 85 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Dalam hal pasal ini, dengan secara tegas hanya mengatur tentang ketentuan pidana yang terjadi di unit gawat darurat tetapi tidak dengan pasien umum yang berada di rumah sakit. Selanjutnya, kelalaian medik dan malpraktek kedokteran. Yang pertama, pengertian kelalaian medik. Kelalaian medik adalah salah satu bentuk dari malpraktek medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktek medis yang paling sering terjadi. Pada dasarnya, kelalaian terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Perlu diingat bahwa pada umumnya kelalaian yang dilakukan per orang bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya bertindak berhati-hati dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain. Dua, kelalaian dan unsur-unsur kelalaian. Suatu perbuatan atau tindakan medis disebut sebagai kelalaian apabila memenuhi 4 unsur di bawah. A. Duty atau kewajiban tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan medis atau untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi yang tertentu. B. Dereliction of duty atau penyimpangan kewajiban. Dalam menilai kewajiban dalam bentuk suatu standar pelayanan tertentu, haruslah kita tentukan terlebih dahulu tentang kualifikasi pemberi layanan. Pada situasi seperti apa dan pada kondisi bagaimana. Suatu standar pelayanan umumnya dibuat berdasarkan syarat minimal yang harus diberikan atau disediakan. C. Damage atau kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian adalah segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan atau kedokteran yang diberikan oleh pemberi layanan. Jadi, unsur kerugian ini sangat berhubungan erat dengan unsur hubungan sebab akibat. D. Direct causal relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata. Dalam hal ini, harus terdapat hubungan sebab akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang setidaknya merupakan proximate cause. E. Gugatan ganti rugi akibat suatu kelalaian medik harus membuktikan adanya keempat unsur di atas, dan apabila salah satu saja di antaranya tidak dapat dibuktikan, maka gugatan tersebut dapat dinilai tidak cukup bukti. Selanjutnya, dasar pengaturan. Nah, dasar pengaturan pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Pasal 1370 KUH Perdata, dalam halnya suatu kematian dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seseorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban yang lazimnya mendapatkan nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti rugi yang harus dinilai menuntut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan. 1371 KUH Perdata, penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat-cacat tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan.
Pasal 359 KUHP, barang siapa karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Pembuktian adanya kewajiban dan adanya pelanggaran kewajiban. Kewajiban profesional diuraikan di dalam Sumpah Profesi, Etik Profesi, berbagai standar pelayanan, dan berbagai prosedur operasional. Kewajiban-kewajiban tersebut dilihat dari segi hukum yang merupakan rambu-rambu yang harus diikuti untuk memperoleh perlindungan, baik bagi pemberi layanan maupun bagi penerima layanan. Selanjutnya, untuk dapat melakukan praktek medis, dokter atau tenaga kesehatan tersebut harus memiliki kewenangan medis yang diperoleh dari pengusaha di bidang kesehatan dalam bentuk izin praktek. Kewenangan formil diperoleh dengan menerima surat penugasan, atau nantinya disebut juga sebagai surat tanda registrasi. Sedangkan kewenangan material diperoleh dengan memperoleh izin praktek. Seseorang yang memiliki kewenangan formil dapat melakukan tindakan medis di suatu sarana kesehatan yang sesuai dengan surat penugasannya di bawah supervisi pimpinan sarana kesehatan tersebut, atau bekerja sambil belajar di institusi pendidikan spesialisasi di bawah supervisi pendidiknya. Sedangkan seseorang yang memiliki kewenangan material memiliki kewenangan penuh untuk melakukan praktik medis di tempat prakteknya. Menilai ada atau tidaknya penyimpangan berbagai kewajiban dilakukan dengan membandingkan apa yang telah dikerjakan oleh tenaga medis dengan apa yang seharusnya dilakukan. Apa yang telah dikerjakan dapat diketahui dari rekam medis, sedangkan apa yang seharusnya dikerjakan terdapat di dalam berbagai standar. Pembuktian adanya kerugian dan kausalitas. Dua jenis kerugian yang menjadi landasan gugatan ganti rugi tersering kepada pemberi layanan jasa, yaitu proximate cause atau kegiatan akibat kelalaian. Yang kedua adalah one prestasi, yaitu kerugian akibat pemberian jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau jarang ditemukan di dalam gugatan sengketa hukum di bidang medik. Kerugian medik. Suatu kerugian adalah sejumlah uang tertentu yang harus diterima oleh pasien sebagai kompensasi agar ia dapat kembali ke keadaan semula seperti sebelumnya terjadi sengketa medik. Kerugian yang berkaitan dengan layanan jasa kedokteran, yaitu kerugian akibat peristiwa lain, contohnya kerugian akibat tindakan tanpa persetujuan. Selanjutnya, kerugian akibat penelantaran, contohnya kerugian akibat pembukaan rahasia kedokteran. Selanjutnya, kerugian akibat penggunaan alat kesehatan atau obat dan defek. Kerugian akibat tiadanya peringatan pada pemberian jasa yang berbahaya. Kerugian medik. Kerugian atau damage dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kerugian imaterial, yaitu general damage, nor pecuniary losses. Kerugian material, yaitu special damage, pecuniary losses. Kerugian akibat kehilangan kesempatan, kerugian nyata, biaya yang telah dikeluarkan hingga saat penggugatan. Biaya yang akan dikeluarkan sesudah saat penggugatan. Klasifikasi kerugian dari segi kompensasi. Yang pertama, kompensasi untuk kecederaan yang terjadi atau compensation for injuries, yaitu kerugian ini bersifat imaterial. 1. Sakit dan penderitaan. 2. Kehilangan kesenangan atau kenikmatan. 3. Kecederaan fisik atau psikiatris. 4. Kompensasi. Berikutnya terdapat kompensasi untuk pengeluaran tambahan atau compensation for additional expense real cost, yaitu kerugian pengeluaran untuk suatu hal. Pertama, pengeluaran untuk perawatan rumah sakit. Kedua, pengeluaran untuk biaya medis lain. Ketiga, pengeluaran untuk perawatan.
Dan yang terakhir, kompensasi untuk kerugian lain yang foreseeable atau compensation for other foreseeable loss, yaitu kerugian akibat kehilangan kesempatan. Yang pertama, kehilangan penghasilan, serta kehilangan kapasitas mencari nafkah. Selanjutnya, gugatan kerugian. Kerugian-kerugian umumnya ditagihkan satu kali, yaitu pada saat diajukan gugatan. Meskipun dapat terjadi berkepanjangan, tidak dapat digugatkan berkali-kali. Cara pembayaran kerugian dapat saja berupa pembayaran tunai sekaligus, tetapi dapat pula diangsur hingga satuan waktu tertentu yang disepakati kedua pihak. Pembayaran berjangka tersebut dapat dibebani dengan bunga. Khusus kerugian akibat kehilangan kesempatan bersifat prediktif. Dengan tidak pasti atau dengan tingkat ketepatan yang tidak dapat ditentukan dan tidak dapat diperkirakan sampai berapa lama kehilangan kesempatan tersebut dapat diperhitungkan karena berkaitan dengan panjang usia yang akan dicapai dan kemampuan bekerjanya secara umum. Selanjutnya, Undang-Undang Kerugian. Pasal 1370 dan 1371 KUH Perdata yaitu harus mempertimbangkan kedudukan, kemampuan, dan keadaan kedua belah pihak. Penggugat tentu saja akan memperhitungkan kerugian tersebut berdasarkan kedudukan, kemampuan, dan keadaan sosial ekonomi penggugat yang tentu saja belum tentu sesuai dengan pihak tergugat. Selanjutnya, sengketa medik. Sengketa sering muncul antara dokter, pasien, dan penyelenggara kesehatan umumnya yang berkenaan dengan sengketa medik. Bentuk penyelesaian sengketa medik ini secara umum dapat diselesaikan dengan beberapa cara, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Proses litigasi ini biasanya dilakukan melalui proses penuntutan, baik secara pidana maupun secara perdata. Namun dalam perkembangannya, sengketa medik ini dapat diselesaikan melalui mediasi medis. Atau kalau memang harus diselesaikan di tingkat pengadilan, maka sangat dibutuhkan suatu pengadilan khusus kesehatan tanpa ada campur tangan peradilan umum dari penegak hukum umum. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.